Saya waktu itu mualafnya tahun 2015 bulan 4, tanggal 21 April 2015. Saya kan keturunan Tionghoa ya, jadi saya ada keturunan Tionghoa gitu. Cuman saya lahir di Jakarta. Waktu itu kan saya masih belum Kristen, belum. Jadi saya masih ngikut agama sekolah kan memang Buddha. Pas teman ngajakin belajar Injil, belajar Kristen, masuk Kristen, saya mau gitu karena saya merasa nggak serak disuruh doa di depan altar begitu kan kayaknya nggak masuk logika saya aja gitu loh. Sampai saya dibaptis loh itu di situ. Sampai saya dibaptis di Saksi Yehova ini. Banyak pergaulan saya sama orang muslim tuh pada saat belajar jadi guru senam itu saya banyak kenal gitu kan sama instruktur-instruktur. Jadi saya banyak kenal lah gitu ya sama orang-orang muslim tuh orangnya baik gitu. Oh ternyata ini Islam ini agama yang benar-benar yang agama yang sebenarnya gitu. Saya tuh nggak salah masuk Islam maksudnya. Jadi memang agama itu cuma satu di dunia tuh dari awal tuh cuma Islam gitu. Justru kan Allah itu paling nggak suka umatnya itu yang nggak bersyukur gitu loh, yang banyak mengeluh gitu kan. Ya syukuri aja kita jadi jangan mengkufurkan nikmat yang Allah udah kasih gitu kan. Saya semenjak masuk Islam, saya tuh jadi lebih banyak berpasrah diri gitu loh. Pernah nggak berpikir, saudara berpikir bahwa di antara semua ini hanya ada satu yang benar? Ya iyalah, Sebab pastilah. Kalau enggak kami nggak akan mengimani gitu. Pasti satu yang benar dah. Dan kami mengimani Islam gitu. Itulah kami menjadi Islam gitu. Saya pun mengimani itu kan ada dasarnya. Kenapa saya katakan Yesus itu Tuhan? Kan ada dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah kisah inspiratif dari seorang mu'alafah baru kita, yaitu Siti Faridah Mutmainah ya, yang mana di sini beliau akan diwawancarai secara eksklusif oleh saudara mu'alaf kita, saudara Julius ya. Nah, bagaimana cerita atau latar belakang mu'alafah kita ini sebelum memeluk Islam? Nanti kita akan dengarkan cerita dari Siti Faridah Mutmainah ini secara lengkap. Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe dan di share ya. Juga kita dukung terus channel-channel dakwah lainnya untuk terus menyuarakan kebenaran Islam. Dan khususnya kita dukung channelnya mu'alafah baru kita ini, karena beliau sudah mempunyai channel yang nama channelnya adalah nama beliau sendiri, yaitu Siti Faridah Mutmainah channel ya. Kita dukung supaya channel beliau menjadi besar dan ikut menjadi corong dakwah untuk menyuarakan kebenaran Islam guna meminting umat dari upaya pemurtadan dan upaya penangkalan akidah umat muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat mendengarkan. Oten kadang kayak ini meragukan dia bilang wah ini nyamar atau palsu gitu ya. Jadi supaya jelas mungkin saya akan nanya lebih banyak.
Ini saya mau nanya nih Mbak Siti, ini kan nggak mungkin nama sebelumnya Siti Farida ya saat belum beragama Islam. Iya, betul. Ya, kalau boleh tahu dulu namanya siapa nih? Nah, kalau nama sesuai dengan KTP sih Frida. Farida atau Frida? Frida aja. Frida, iya. Fanta Romeo India Delta Alpha, Frida. Oke, jadi ini diubah. Jadi ini yang cuma nama Islam doang atau memang diubah gitu? Akte lahir, KTP semua diubah. Oh enggak, jadi cuman karena saya waktu saya menjadi mualaf itu kan yang memualafkan saya itu kan beliau Pak Kiai Haji Ustadz Hendai itu saya waktu itu di Baros di Serang ya. Nah, jadi beliau kasih nama saya Siti Farida Mutmainah katanya. Kamu saya kasih nama Siti Farida Mutmainah ya katanya gitu. Jadi ya Oh, udah jadi saya pikir ya karena saya udah muslim ya saya lebih nyaman pakai nama itu gitu loh. iya ya Karena memang kan uh, ya karena saya juga sama sih ditawari gitu kan, ditawari mau ganti nama apa disuruh milih. Saya bilang nggak usah lah gitu. Waktu itu memang memang mereka nyaranin gitu waktu mualaf nyaranin kasih nama. Cuman ya balik lagi gitu kan. Oke, artinya dulu namanya Mbak Frida ya, sekarang jadi Siti Farida. Kalau boleh iya, tahu udah berapa lama nih Mbak mualafnya? saya waktu itu mualafnya tahun 2015 bulan 4 tanggal 21 April 2015. Artinya udah mau 6 tahun lah ya. Udah 6 tahun. Kan Iya, ini 6 tahun. April. Oh iya Iya. ya, ini udah April ya. Singkat aja nih Mbak Siti ya, saya panggil Mbak Siti aja. Boleh ceritain nggak gitu pengalamannya atau sejarahnya atau backgroundnya nih, background keluarganya dulu deh gitu. Dari keluarga gimana, terus kok bisa mutusin mualaf? Awalnya kan saya kan dari kecil, saya kan keturunan Tionghoa ya. Jadi saya ada keturunan Tionghoa gitu. Cuman saya lahir di Jakarta. Kalau Ini bapak saya keturunannya dari mana maksudnya? keturunan Tionghoa itu dari papa dari mama, keturunan Tionghoa memang Tionghoa gitu loh. Dua-duanya murni. Dua-duanya murni Tionghoa, tapi papa lahir di Jakarta, cuman ada Enggak ada keturunan masalah lahir di mana gitu kan. Ini kan hmm, Tionghoa itu kan cuman etnis gitu ya, cuman suku gitu. Mau lahir di mana aja ya nggak masalah. Tapi iya, memang murni gitu, bukan campuran. bukan murni, iya. Tapi kok muka lu, ya sorry ya Mbak, ya, mukanya kok nggak gitu ini ya, nggak gitu oriental gitu. Iya, tapi kalau nenek sih katanya saudaranya ada di Labuan gitu. Saya pernah berkunjung ke desanya itu bener-bener udik banget gitu loh, sawah-sawah gitu nggak ngerti pada pakai kain-kain begitu, kain kebaya kayak nenek-nenek yang kain-kain kebaya kayak orang pribumi gitu, kebayanya yang brokat gitu. Nenek saya juga pakai begitu di rumah, pakai kain sarung gitu, pakai kebaya brokat gitu kan. Jadi kayak bukan orang Cina gitu loh pakaiannya kalau nenek dari papa ya. Cuman Udah lama ya kalau mungkin di Indonesia. iya udah lama, tapi kalau kakek dari papa sih kelihatan banget Cinanya, kalau nenek juga matanya doang sipit, tapi kulitnya nggak putih gitu kalau nenek mah. Atau juga mungkin ada dulu-dulunya ada nikah sama pribumi, saya juga nggak ngerti ya. Cumannya kalau papa saya juga kulitnya hitam sih, makanya saya nurunin dia. Saya nurunin papa saya kulitnya nggak putih gitu. Tapi kalau mata mata kalau aslinya juga saya nggak terlalu sipit gitu loh. Kalau papa saya sipit, mungkin saya kayak mama saya kali nggak ngerti juga deh. Kalau papa saya mah hitam, cuman matanya sipit gitu, kelihatan Cina kalau matanya. Kalau kulitnya hitam, kalau saya kayak kulitnya kayak papa saya gitu. Artinya Bapak Jadi Mama di Jakarta lah ketemunya. Ini dari kecil lahir di Jakarta ya. dari kecil Jakarta, kalau papa kan asli lahir Jakarta, mama tuh lahirnya di Kerawang. Nah, jadi ketemunya di Jakarta pada saat mama saya lagi ke Jakarta mau belanja, kan mama saya buka toko tuh di Karawang masih Kerawang. dekat lah di Jakarta. Ya, dia naik bis tuh belanja ke Jakarta, belanja buat toko mamahnya di Jakarta, dia belanjanya ketemu papa saya di Jakarta gitu. Oke. Nah, Cuman artinya ini nggak tahu juga silsilahnya artinya gitu ya. Maksudnya Chinese-nya tuh dari keturunan keberapa datang ke Indonesia nggak tahu gitu ya. nah dari kakek dari mama itu dari Cina tuh. Kalau kakek dari mama, mama saya punya papa itu katanya dari Cina, dia dari Tiongkok. Datang ke Oh, Indonesia gitu.
Tapi artinya kan masih dari kakek masih keturunan ketiga gitu, masih dekat banget gitu. Biasa masih pakai masih ada nama Cinanya nggak gitu? Ada nama Cinanya, saya kue sama kuo sama ya, kuo Feilien. Kalau nama Cinanya ya, kuo marga kuo itu kuo Ya. Feilien. Oke, tulisan Mandarin masih nggak bisa lah ya? Bisa atau nggak? Mandarin, kalau tulis nama sih udah lupa ya. Waktu itu saya diajarin mama saya sih nulisnya. Mama saya kan papa saya sekolahnya Mandarin dulu, pakai bahasa Mandarin dia di sekolahannya. Di rumah ngomong Gitu. Mandarin nggak? Di rumah ngomong mereka berdua ngomong Mandarin. Kalau saya suka nanya-nanya dikit-dikit lah, kayak misalkan yang gampang-gampang gitu, kayak makan gitu, bahasa Chinese-nya apa, kayak misalnya gitu kan, makan nasi, Yes. suka diajarin Nggak gitu fun. dikit-dikit gitu. Tapi kalau untuk bicara nyerocos gitu ya nggak bisa. Cuman kalau ada orang Nengkau ting misalnya mah, orang nggak nengkau ting mah, kenapa nengkau ting mah, ting Chungwen. Bisa apa dengar tuh nggak? Bisa nengkau dengar tinggal. Mandarin. Nengkau ting bisa dengar. Oh, kayak misalnya gini, kayak misalnya kamu namanya siapa gitu. Saya tahu Hmm. kalau bahasa Mandarinnya gitu. Oh, Nita Kayak Mince gitu. semua. Oke, Ya, oke. kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang rumit-rumit juga nggak tahu. Pokoknya yang gampang-gampang lah gitu. Soalnya Oh, mereka padahal juga hmm, bisa Mandarin, tapi mereka nggak ngajarin anaknya gitu. Malah dilesin Mandarin. Saya nggak serak gitu loh belajar bahasa Mandarin. Jadi saya seraknya bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris saya bisa gitu loh. Lebih suka bahasa oke. Inggris. Kalau Mandarin dilesin 2 hari kabur saya. Pusing saya belajar bahasa Mandarin tulisannya gitu loh. Iya, Sekarang malah Mandarin belajar bahasa Inggris tulisan dapat. susah sih, cuman kalau ngomong kan kayak saya nulis nggak bisa ya, nulis nggak bisa, baca dikit-dikit lah, dikit banget gitu. Cuman kalau Iya. ngomong ya lancar gitu karena di rumah ngomong Mandarin kan. Iya, justru harusnya itu begitu. Harusnya orang tua tuh ajarin anaknya ngomong sehari-hari Mandarin. Cuman mama saya enggak ngomong bahasa Indonesia. Jadi mereka berdua suami istri ngomongnya Mandarin. Cuma kadang-kadang ngomong Mandarin gitu, kadang ngomong Indonesia. Jadi di rumah tuh lebih banyaknya bahasa Indonesia gitu loh. Jadi kayak misalkan yang kadang-kadang saya suka nanya-nanya ini apa sih mah kalau bahasa Chinese Mandarinnya ini apa, suka dikasih tahu dikit-dikit gitu kan. Kayak lagu-lagu misalkan yang lagu yang ni cetawa Caitan Lima, nah itu artinya apa tuh mah gitu kalau ada lagu kayak yang Yel yang Tai Tiawo Tesin itu artinya apa, oh itu artinya bulan mencerminkan isi hatiku, oh gitu. Aduh enak ya kalau bisa bahasa Mandarin, saya bilang nggak bisa ngerti kalau lagu-lagu Mandarin tuh kayaknya bahasanya puitis gitu kan. Iya makanya lu belajar, kata ya ilah belajar orang puyeng belajarnya, saya bilang mendingan Inggris, saya bilang udah deh saya mah kalau Inggris saya mau, saya bilang pusing saya kalau Mandarin, saya bilang ya makanya orang tua bisa Mandarin lu kagak bisa katanya gitu, ya udahlah saya bilang yang penting bisa satu Inggris, saya bilang. Kalau Inggris kok saya dari TK udah dikursusin bahasa Inggris sampai SMA sampai pokoknya sampai udah kuliah lah gitu masih dikursusin gitu loh, Berapa masih bersaudara mau memang ya? gitu. Saya 3. Jadi yang paling besar itu kakak saya tuh udah meninggal sekarang karena Hmm. dia juga kan kasihan sih, dia tuh cacat mental gitu loh. Jadi dari kecil dia tuh disekolahin di SLB ya sampai 6 tahun sekolah luar biasa gitu. Terus mama saya 6 tahun dia udah nggak disekolahin lagi karena kan udah nggak ada kemajuan gitu katanya mah, nggak ada kemajuan. Nah, padahal mah sekolahin aja kasihan dia juga kan daripada di rumah aja. Jadi ya Iya. begitu, udah sekarang udah meninggal. Dia kan umurnya waktu itu meninggal umur 40 berapa sih ya, mas saya beda 5 tahun gitu ya. Karena sakit dia juga. Dari kecil tuh kan makan obat-obat terus, makan obat tenang. Jadi dia kalau sarafnya lagi tegang tuh dia suka ada sekitar apa nih piring-piring disempar sama dia gitu kalau lagi tegang. Jadi papa saya kadang-kadang kesel gitu kan, dulu waktu kecil loncat-loncatan di ranjang kan nggak bisa diem, iket sama papa saya kayak mau dipasung gitu tangannya kakinya gitu kan, kasihan. Akhirnya dibawa ke dokter sama mama saya kan, diperiksa kata katanya IQ-nya rendah banget ini anak, katanya di bawah rata-rata katanya. Jadi kena penyakit saraf, ada sarafnya ada gangguan gitulah, jadi dikasih obat terus kan, makanin obat terus. Kalau makan obat tuh tenang dia, diem. Tadinya kan Ya loncat-loncatan dikasih. cuman kan seumur hidup Oh, jadinya ini, nah jadi iya, ini ya, jadi ginjal dia tanggungan jadi seumur hidup. ginjalnya justru dia meninggal tuh terakhir karena ginjalnya tuh udah rusak parah. Jadi tuh harus cuci darah gitu loh.
cuci darah, mama saya kan nggak sanggup biayanya cuci darah tiap hari di rumah sakit. Akhirnya udahlah, sehari nggak cuci darah meninggal langsung besoknya. Jadi kan jadi kayak kita kayak gimana ya, hidupnya tergantung cuci darah gitu. Mama saya bilang, ya elah cuci darah berapa duit, sekali cuci darah 1,5 juta, duitnya juga kagak ada ya. Jadi kita juga kayak ngebunuh dia sih sebenarnya. Nggak dicuci darah sehari meninggal. Kan coba kalau cuci darah, mungkin dia nggak meninggal, tapi kan Iya, tapi hidupnya kan tergantung dari cuci darah. iya tergantung itu. Kalau kalau maksudnya kesadarannya oke, masih inilah kita perjuangkan lah. Tapi kan karena dia pun nggak ngerti ya, nggak ngerti semua gitu. Kalau Iya, yang kayak yang apa ya, yang orang seperti itu kan dia sendiri pun antara sadar nggak sadar sih. Cuman serba salah ya. Yang ginian serba iya, salah sih. gitu. Oke, jadi yang dibawa adik, cewek atau cowok? Enggak, saya terakhir. Nah, nomor 2 cowok. Nah, nomor 2 Abang ini lah ya. juga dia tuh abang, dia juga dia nikah tuh yang pertama istrinya kan orang Chinese. Ya, terus cerai nikah lagi sama orang pribumi. Gitu. Sama orang pribumi, Oh, dia masuk Islam. Terus tinggal di rumah mama sekarang nih sama istrinya, belum punya anak sama yang ini sama istri yang dulu punya 1. Nah, dia juga Islam juga, tapi ya begitu dah, Islam gitu-gitu aja dah gitu. Jadi kalau disuruh makan babi ya juga mungkin masih mau gitu. Jadi nggak menjalankan sesuai agama lah gitu. syariat ya, nggak ikut syariat. Oke. Gitu-gitu Oke, doang ini kalau tunggu ya, ini ada Bang Dewa nih soalnya nih. Kalau Bang Dewa, kalau perempuan dia cepat nih, tiba-tiba nge-WA saya langsung dia. Assalamualaikum buat Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Dewa? Assalamualaikum. Ada yang mau? Waalaikumsalam. Gimana Bu Siti, sehat kabarnya ya Bu Siti ya? Alhamdulillah. Kok tahu aja sih saya live? Ya, enggak sih, kecium sih bau pandan gitu kan. Ternyata ada ibu di sini. Oh, itu musang Bu ya. Maaf. Ada musang Bu itu ya. Ibu turunan Itu Cina Edis tuh, Lay. Bu? Turunan Saya Cina? saya bukan Cina, Tionghoa. Oh, kalau misalkan ibu Cina, kebetulan saya juga Cina, Bu. Saya juga ada keturunan Cina gitu kan. Oh Tapi bukan gitu. Cina, tapi Cinangka, Bu. Kan ada Cinanya, Cinangka. Nah, itu Oh bedanya di Cina. situ, Bu. Kan ada Cinanya juga itu, Bu. Ya kan? Iya betul. Iya Eh, betul. Ibu nggak bisa bahasa Cina tuh, Bu? Ya bisa lah sedikit-sedikit, paling cuman yang belepotan. Oh gitu. Cina belepotan. Lebih fokus sama Bang bahasa Dewa Inggris bisa dia? berarti, Bu ya. Ya dia Alhamdulillah, Xiaomi, Dewa. Huawei, Ya, dia gede. alhamdulillah. Walaupun saya sekolah itu nggak benar gitu kan, nggak pernah kursus bahasa Inggris sama kursus bahasa Cina. Tapi alhamdulillah Bu, bahasa Sunda saya lancar Bu sampai sekarang Bu. Bahasa Sunda lancar. Ada mau. Karena saya asli Sunda Bu. Mama saya juga Sunda tahu. Oh ya Allah, ya Robi. Kalau sama-sama Sunda berarti kita harus kawin nih Bu. Nih. Cocok ini Bu. Ya suami. Ya udah sih, enggak sih. Saya sih berdoa aja kepada Ibu Siti. Semoga Ibu Siti itu makin istiqomah aja. Itu aja pesan dari Dewa. Jaga selalu yang namanya keimanan, jaga selalu. Kita Dewa berulang kali pernah bilang ya, kita lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah, tetapi jangan sampai kehilangan Allah karena sesuatu. Itu aja pesan Iya. dari Dewa. Jaga keimanan. Itu aja Bang Yul. Dewa masih ada suatu apa namanya? Kerjaan. Nantilah Dewa masih aktif dulu di kerjaan. Insya Allah Dewa masuk lagi nanti. Ya, Bang Yul gitu aja. Dewa cuma ingin mendoakan aja kepada Ibu Siti. Semoga Ibu bisa menjadi yang ketiga. Jadi yang ketiga. Maaf Bu. Salah Bu. Semoga istiqomah itu aja. Makasih banyak Bu ya. Makasih banyak Bang Yul. Assalamualaikum. Ya, Bang Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Dewa. Ya, kalau Bang Dewa biasa gitu. Oke, saya lanjut di Bu Siti. Jadi abang juga jadi muslim ya. Tapi orang tua tetap apa dia? Agama orang tua. Kalau orang tua Buddha Jepang. Jadi pertama kan dia Konghucu ya. Iya betul. Itu yang tahu. Yang Bapak atau Mama? Saya tahu. Kan teman ada juga nih Nichiren Sosu. Itu kalau nikah, waduh capek kali ikut ibadahnya. Saya dulu waktu kecil tuh, waktu SMP kalau nggak salah deh. Nah SMP apa SMA ya? Belum SMA kayaknya deh. Apa SMA? Habis saya diajak-ajak juga tuh sama mama saya. Habis kan anaknya nggak ada yang ngikutin agama dia, ya saya mah nurut-nurut aja.
"Yuk ikut mama yuk," kan waktu itu kan saya masih belum Kristen belum, jadi saya masih ngikut agama sekolahnya kan memang Buddha. Saya kan sekolah saya di Bhinneka Tunggal Ika kan sekolahnya Buddha kan itu kan. Nah jadi saya diajakin Nggak dia tahu ikut saya. agama Bhinneka Tunggal Ika di Jembatan 5 tuh Jakarta Barat. Nah di situ Buddha tuh semua. Nah jadi saya tak ikut pelajaran sekolahan aja, Budanya suka ke wihara kayak gitu ya, bukannya Tenghucu loh, bukan Buddha dia. Nah jadi terus Iya mama tahu saya tahu. ngajak tuh sembayang Buddha Nichiren gitu kan. Bisa saya baca doanya udah hafal saya, pakai buku kecil gitu, pakai bahasa Jepang. Iya buku kecil. Dia Cuman dia rumahnya rumah kotak, dibuka rumah kotak itu hionya hio iya, kecil. iya, terus saya kalau lagi baca doa gitu, saya tuh ngeliatin kan tulisan itu kan yang di dalam lemari gitu kan. Saya liatin, saya bilang ini Ya, tulisan apa ya, tulisan Jepang ya. Dalam hati saya, gue ya doain apa ini udah kertas Jepang. ya. Kertas ini bisa kasih gue apa gitu dalam hati saya gitu loh. Kayaknya tuh bisa ngasih gue apa, gue doain kertas ini gitu kan. Kadang-kadang berpikir ke situ, makanya saya nggak serak gitu. Makanya saya tuh pas teman ngajakin belajar Injil, belajar Kristen, masuk Kristen, saya mau gitu karena saya merasa nggak serak disuruh doa di depan altar begitu kan, kayaknya nggak masuk logika saya aja gitu loh. Cuman ikut-ikut disuruh mama gitu kan, ayo sini sembahyang, ya udah Udah lah, ikut. nama masih kecil gitu diajak kemana-mana ya Iya. ikut. Jadi pas SMA baru tuh saya belajar Injil tuh sama yang saksi Yehova. Tadinya saya nggak tahu itu saksi Yehova, nggak tahu saya. Cuman teman saya gini, Itu kok bisa ikut? hah? Kenapa? Kenapa sih? Kok bisa itu dari teman atau gimana? Kok bisa ikut saksi Yehova? Dari temen, kan temen sebangku saya nih, temen sebangku SMA. Ya SMA apa SMP itu waktu itu ya lupa deh saya. Nah dia tuh belajar Alkitab di rumahnya, ada yang orang datang katanya, lu mau nggak ikut gue yuk, katanya belajar Alkitab nih gratis, katanya nggak bayar, katanya lu ke rumah gue aja, ntar ada cicinya datang tuh ke rumah, padahal mau orang Batak bukan orang Cina, dia bilangnya cici kan, itu cicinya datang Ini tuh sekolah katanya. lu temennya Chinese semua. Chinese, mayoritas Chinese, semuanya Chinese. Rata-rata paling Oke. ada satu orang Indonesia, misalkan yang Islam, dia nggak ikut pelajaran agama gitu. Misalnya ada Ya keluar. agama lain, dia keluar gitu. Paling cuma 1-2 orang, kebanyakan semua Chinese semua. Makanya mama saya masukin di situ kan di situ mayoritas Chinese sekolahnya. Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi sampai sekarang masih ada itu sekolahnya Jembatan 5. Bhinneka Tunggal Ika, cuman udah bagus sekolahnya, dulu nggak sebagus itu. Jadi ya begitu, jadi ya begitulah udah belajar Alkitab tuh saya udah rutin gitu ya. Nah lama-lama saya baru tahu oh namanya ini saksi Yehova katanya. Terus mama saya dengar saksi Yehova katanya itu sesat lu gini. Saya tanya lagi, emang benar saksi Yehova sesat? Saya nanya ke yang ngajar saya. Enggak, kita bukannya sesat karena kita tuh belum ada gerejanya di Indonesia, jadi kita dibilang sesat katanya gitu kan. Oh gitu, saya bilang. Tapi kita di luar negeri udah banyak, kita seluruh dunia ada, kata di Amerika, kita pusatnya di Amerika katanya. Kita ada di 200 berapa negara gitu dia bilang ya, pokoknya dia sebutin. Oh gitu, nah jadi saya terus tuh belajar gitu. Jadi saya nggak dengerin omongan mama saya belajar. Sampai saya dibaptis loh itu di situ. Sampai saya dibaptis di Saksi Yehova ini. Terus akhirnya disuruh mengabar dari rumah ke rumah gitu kan. Karena menurut saya gimana ya, ajaran Saksi Yehova ini beda dengan ajaran Kristen pada umumnya gitu loh. Jadi makanya Iya, saya dia lebih jadi tenang gitu, lebih tenang, nggak aneh-aneh. Masa dia ya nggak ada ini ya, nggak ada hari Natal, nggak ada hari-hari nah besar, dia nggak setiap kayak hari harus hari bagus. terus dia nggak boleh ngucapin selamat juga kayak misalnya kayak orang Islam Ya, aja sih nggak boleh ngucapin selamat Natal, nggak boleh ngucapin Imlek, nggak boleh apapun itu, nggak boleh hormat ke bendera, nggak boleh katanya. Terus udah gitu dia apa sih, dia nggak percaya Yesus itu Tuhan. Makanya saya lebih masuk di logika saya gitu loh, karena memang Yesus bukan Tuhan gitu kan, Yesus itu nabi dan dia mengajarkan begitu, Yesus itu nabi gitu, nabi dibilangnya apa, jadi prophet. tokoh terbesar sepanjang masa katanya. Ada tuh bukunya, saya dulu pernah punya, Yesus itu tokoh terbesar sepanjang masa, jadi bukannya Tuhan gitu loh, nabi gitu. Cuman dia di situ
salahnya di ajaran saksi Yehova itu tidak menerima Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir sampai cadel saya. Jadinya salahnya tuh di situ, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, dia berimannya hanya kepada Yesus aja. Jadi Yesus itu nabi terakhir bagi mereka gitu. Nah karena waktu itu saya kan belum belajar Islam, jadi saya nggak tahu ya kan. Jadi saya ya percaya ya saksi Yehova itu yang benar ajarannya, karena saya waktu itu belum jadi mu'alaf kan. Nah, dan saya lebih serak ajaran itu dibandingkan Kristen lainnya. Saksi Yehova ini lebih masuk logika saya, karena memang Yesus itu bukan Tuhan gitu ya kan. Gitu. Oke, jadi waktu itu Mbak mutusin ke ini ya, ikut jadi saksi Yehova, itu orang tua nggak komplain? Dari Bunda soalnya kan orang tua. Komplain, justru mereka komplain. Saya kan sembunyi-sembunyi. Tiap belajar Alkitab aja pergi, kan beda gang tuh, rumah saya di gang 3, tempat belajarnya gang 4 tuh yang ngajarin saya. Saya pergi pelan-pelan, kalau mama saya lagi nggak ada tuh saya keluar rumah kan, saya ke gang 4, saya belajar di rumah dia. Gitu, saya sembunyi-sembunyi, itu rumahnya deket-deketan sama rumah mama saya yang ngajarinnya. Jadi kalau lagi pertemuan gitu, kalau kayak kita mah kebaktiannya lah, pertemuan di rumah-rumah gitu, saya malam-malam kan itu pertemuannya jam 7 misalkan, saya ke rumah, beda tinggal jalan kaki juga bisa gitu, deket, beda berapa rumah gitu dari rumah mama saya. Jadi ya mama saya nggak tahu saya pergi, disangkanya kan mungkin main ke rumah temen Ya, gitu kan. dikira main doang gitu. Karena deket. Gitu. Ini belum ada balai sidangnya, tempat ibadahnya belum buat. Waktu itu belum, masih dia nyewa ruko gitu loh. Jadi beribadahnya tuh di sidang jemaat, dia nyebutnya bukan gereja, sidang jemaat Allah kan ya, dia sidang balai kesaksian. Jadi balai kerajaan gitu dia bilangnya. Ya, Nah, sekarang udah ada, saya dengar tuh katanya udah ada tuh, udah diresmiin katanya di Indonesia, terakhir saya dengar di Roximas ya, ada tuh. Ya itu kan dia dari Amerika JWORG kan. Iya, dia tuh dari Amerika katanya, si pusatnya di Amerika. Jadi dia percaya kiamat, percaya semua, dia percaya. Dia bilang, cuman dia bilang hukum Taurat itu sudah digenapi dengan kedatangan Yesus gitu. Jadi hukum Taurat itu sudah nggak ada, udah nggak diberlakukan, kayak disuruh sunat, disuruh puasa, itu udah enggak kalau menurut mereka. Dengan kedatangan Nabi Isa atau Yesus gitu loh. Nah, sekarang setelah saya masuk Islam kan saya jadi tahu semua kebenarannya, ya kan? Gitu. Oke, jadi saya mungkin lanjut nih. Ikut saksi Yehova artinya lumayan lama dong, dari SMA sampai besar gitu ya? Iya, tapi sempat terputus juga. Waktu itu sempat saya berhenti karena waktu itu saya kan istilah kata mah punya pacar lah gitu ya. Pas udah mulai kerja, saya udah mulai punya cowoknya tuh bukan saksi Yehova. Kan nggak boleh dia katanya kalau punya cowok yang bukan saksi Yehova. Nah, cowoknya saya sempat nggak apa-apa. Kristen biasa gitu, Protestan gitu. Jadi kan saya sempat vakum tuh dari saksi Yehova. Katanya kan nggak boleh, katanya kalau punya pasangan hidupnya nanti yang bukan saksi Yehova. Jadi saya sempat vakum. Biasa saksi Yehova malah mereka kayak orang yang nggak ada pasangan, mereka jodohin tuh malah kan, setahu saya. Karena teman saya di situ gitu juga, dia ketemu istrinya tuh gara-gara dijodohin di situ di saksi Yehovanya. Memang orang berusaha jodoh-jodohin, cuman waktu itu saya kan belum kepikiran mau pacaran waktu saya belajar Alkitab itu mah. Waktu saya pas baru-baru belajar kan masih belum terlalu mikirin mau punya cowok gitu loh, maksudnya belum punya kepikiran mau punya pacar. Nah terus pas udah mulai dewasa gitu kan, udah mulai kenal-kenal Alkitab lah sama cowok gitu, baru terus saya sempat vakum tuh karena itu. Terus pas saya udah putus sama cowok saya baru belajar lagi gitu. Pas udah nggak sama cowok saya, udah nggak berhubungan lagi sama cowok saya mulai belajar lagi. Terus gimana nih ceritanya kok bisa nemuin Islam gitu? Nah, jadi pas saya udah terus jadi pas saya kan ceritanya gini, saya kan udah tuh menikah ya, saya menikah kan bukan sama saksi Yehova, terus saya vakum tuh. Ya, saya ketemu jodoh saya bukan sama saksi Yehova, sama Pantekosta, waktu itu mantan suami saya, udah mantan itu. Nah, terus udah gitu
udah nikah, ternyata tuh saya nikah berapa tahun tuh dia KDRT, udah tuh saya punya anak tuh sampai waktu itu udah berapa orang deh sama dia lah, saya KDRT, akhirnya saya cerai gitu kan, saya cerai. Nah terus saya baru ketemu sama suami saya yang sekarang gitu. Nah dia tuh Oh, Muslim. jadi waktu Jadi, itu pisah sama suami pertama, anak sekarang ikut siapa? anak ada yang ikut suami saya, ada yang ikut saya gitu. Jadi ikut suami saya kan 2, ikut saya 1 gitu. Oke, waktu cerai Karena ini cerai, oh apa nikahnya lumayan lama juga artinya ya? Hmm, nikahnya lumayan lama, saya 7 tahun. oke. Nikah 7 tahun baru cerai gitu ya? Cerai. Hmm. Oke, artinya udah cerai ini balik ke keluarga atau gimana? Iya, balik ke keluarga saya kerja gitu kan, anak saya diurusin pembantu kayak gitu-gitu. Yang nggak langsung nikah lagi sih, maksudnya butuh waktu lah gitu. Hmm. Nah, terus ceritanya ini mah udah singkat cerita lah ya, singkat cerita. Nah, baru saya ketemu sama yang sekarang, suami yang sekarang gitu maksudnya. Nah, terus jadi pada saat kan memang sebelumnya saya juga punya teman banyak orang Muslim ya. Jadi pada saat saya belum ketemu suami saya loh ini, jadi saya sempat dekat juga sama satu laki-laki yang orang Muslim gitu kan. Punya teman lah, teman akrab gitu. Jadi saya udah tahu kan, tapi mereka nggak pernah ngajak-ngajakin saya suruh masuk Islam, nggak pernah. Jadi mereka menghargai lah privasi saya gitu kan. Dia tahu saya bukan Islam. Cuman saya punya teman akrab gitu, cewek gitu, orang Islam. Jadi saya melihat dia tuh orangnya baik gitu kan, nggak pernah ngajak-ngajak saya masuk Islam. Terus saya juga suka ingetin dia, lu nggak sholat lu gitu. Misalnya saya main ke kosan dia gitu kan. Nah, udah gitu saya juga dulu sempat belajar jadi guru senam kan, makanya situ teman saya ini yang sama-sama belajar jadi guru senam ini kan kursus tuh saya di Marta Tilar waktu itu. Nah, dia Muslim, jadi saya teman akrab saya dia gitu. Jadi kan banyak pergaulan saya sama orang Muslim tuh pada saat belajar jadi guru senam itu saya banyak kenal gitu kan sama instruktur-instruktur. Jadi saya banyak kenal lah gitu ya sama orang-orang Muslim tuh orangnya baik gitu. Nah, pada saat saya ketemu makanya sama yang suami saya sekarang kan dia Muslim, jadi saya sih fine-fine aja gitu kan. Orang Muslim setahu saya baik-baik kok ke saya gitu kan. Dan nggak dalam hati saya, toh saya dulu punya mantan suami Kristen juga nggak menjamin dia orangnya baik. Buktinya dia KDRT ya kan. Nah, makanya jadi saya merasa pas saya ketemu sama suami saya yang sekarang dia Muslim, ya maksudnya kan nggak ada salahnya gitu loh. Ya kan siapa tahu ini memang Muslim ini memang Islam ini maksudnya agama yang benar gitu kan. Belum tentu memang agama saya nggak merasa agama saya waktu itu paling benar juga enggak. Jadi pada saat suami saya bilang kamu kalau mau menikah sama saya kamu harus mau masuk Islam gitu, bagi saya ya nggak masalah ya, kenapa enggak gitu kan. Islam juga bukan agama yang salah gitu kan, kenapa saya harus nggak mau gitu kan. Akhirnya ya udah saya menikah ya secara Islam, jadi bagi saya nggak masalah. Cuman mama saya waktu itu juga sempat nggak setuju juga sih sebenarnya gitu kan, karena dia mungkin berharap saya nikah lagi sama orang Chinese lah gitu kan, bukan sama orang pribumi gitu. Nggak setujunya tuh di situ doang. Makanya saya juga menikah juga nggak tanpa restu dari mama saya gitu. Jadi saya wali nikahnya itu sama wali hakim gitu yang menikahkan saya, karena papa saya kan udah meninggal gitu waktu itu kan. Jadi yang menikahkan saya itu wali hakim gitu kan. Jadi ya setelah saya udah menikah ya baru saya di situ diajarin sholat, saya dimasukin pesantren kan sama suami saya kan. Saya sempat dimasukin pesantren tapi nggak lama sih. Jadi cuman Ini pesantren, oke, ya artinya nikah ikut Islam, tapi Mbak Siti waktu itu belum jadi Islamnya cuma Islam KTP ya, sama kayak abang tadi ya mungkin ya awal-awalnya. Saya belajar sholat loh. Saya bukan Islam KTP. Saya tetap saya kalau udah masuk agama saya selalu serius. Jadi saya nggak Islam udah yang penting gue malas lah, gue ngapain gue sholat, ngapain gue puasa. Saya puasa. Cuman puasanya masih ya kadang-kadang ada yang bolong gitu loh, maksudnya nggak pola 1 bulan gitu kan. Kadang-kadang aduh ada yang kayak malas gitu puasa gitu, nggak puasa gitu. Jadi ya masih belum terlalu serius banget lah gitu, tapi saya tetap puasa, sahur gitu kan, cuman nggak pol 1 bulan. Terus saya sholat juga bolong-bolong gitu kan,
nggak sholat 5 waktu maksudnya. Jadi belum mendapat hidayahnya tuh belum terlalu dapat lah gitu, mungkin baru sedikit kali gitu ya. Maksudnya udah dapat hidayah, saya udah sebenarnya udah sadar gitu, saya sebagai muslim tuh harus sholat, cuman masih ada rasa males gitu. Rasa malas sholat gitu, kadang-kadang udahlah males, jadi sholatnya paling cuma 2 kali, 3 kali gitu-gitu kan. Nah terus saya tuh sama suami saya tuh sering tuh dikirimin video-video gitu di YouTube, dari YouTube ya, tentang Dokter Zakir Naik tuh. Nah udah gitu saya bilang, apaan sih nih ngirim-ngirim link ginian kan di WA gitu kan, YouTube gitu Dokter Zakir Naik, saya nggak lihat waktu itu, saya nggak buka linknya, saya bilang apaan nih Dokter Zakir Naik. Nah tiba-tiba saya entah kenapa saya bisa malah bukan lihat dari link suami saya pas lagi lihat-lihat YouTube, saya pas ngelihat tuh Dokter Zakir Naik gitu loh, ada channel dia, saya nonton sendiri malahan, bukan dari link suami saya. Oh ini tuh mengenai debat-debat begini ya, mengenai orang nanya pertanyaan orang Kristen apa nanya, dijawab semua kan sama Dokter Zakir Naik kan, pakai ayat-ayat Quran iya, ayat Injil iya. Oh jadi saya di situ tuh langsung, oh ternyata ini Islam ini agama yang benar-benar agama yang sebenarnya gitu. Saya tuh nggak salah masuk Islam maksudnya. Jadi memang agama itu cuma satu di dunia tuh, dari awal tuh cuma Islam gitu loh. Memang Islam itu agama yang dari Allah, yang lain tuh bukan yang dari Allah gitu, ciptaan manusia semua. Jadi saya tuh tersadar gitu loh. Oh, terus saya jadi rajin tuh nontonin Dokter Zakir Naik, sampai saya bilang ke suami saya, ini udah bagus loh Dokter Zakir Naik. Gila lu, dia jawabnya pinter banget, saya bilang gitu kan. Lu katanya dari dulu gue kasih lu linknya. Lu dari dulu gue kasih lu linknya, lu gak mau lihat katanya. Ya iya, habis dikirain link apaan katanya. Ya memang dia pinter Dokter Zakir Naik katanya, gini. Aduh saya jadi mulai tuh semangat tuh saya kan, semangat gitu. Oh jadi saya tuh baru di situ saya kayak mulai dapat hidayah tuh kan. Jadi saya mau pakai kerudung, saya mau berhijrah lah, pokoknya saya benar-benar mau jadi muslim yang muslimah yang baik gitulah. Jadi saya kayak mulai dapat hidayahnya tuh pada saat saya nonton sepenuhnya ya, hidayah sepenuhnya tuh pada saat nonton video Dokter Zakir Naik itu. Jadi saya benar-benar tersadar gitu loh, gue selama ini gue kok kayaknya masih malas-malasan sholat sih gitu, kok gue kayaknya nggak jadi Islam yang sesungguhnya sih gitu kan, yang benar-benar menjalankan syariat Islam gitu kan, puasa ya, sholat sunnah, sholat wajib kayak gitu-gitu kan. Pokoknya saya harus berubah gitu, kalau misalkan memang benar-benar mendapat ridho dari ilahi gitu kan. Ridho ilahi kan kitanya harus dari diri sendiri. Ya kan kita semua kan yang kita lakukan nanti itu yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat, ya kan. Makanya terus saya berusaha lah, saya bilang sama suami saya mau pakai kerudung gitu kan, pakai kerudung tuh kan. Tapi saya masih gimana sih, masih kebiasaan buruk saya masih belum ada yang dihilangin juga. Saya masih suka nyanyi-nyanyi di semule. Saya kan hobi nyanyi tuh, nyanyi di semule tuh, teriak-teriak. Kata suami saya, lu katanya bukan yang ngaji, malah nyanyi semule. Kata, ya orang saya demen nyanyi, ya bagaimana ya. Saya bilang, saya masih belum bisa hilangin tuh hobi saya. Kalau sekarang sih udah enggak, saya udah nggak nyanyi di semule. Saya alhamdulillah udah bisa menghilangkan kebiasaan saya. Saya berjuang loh itu, saya berjuang banget. Saya tuh hobi nyanyi soalnya, saya tuh paling hobi nyanyi. Terakhir saya nyanyi cuma nyanyi sholawat doang, udah di semule. Semulenya saya hapus. Saya tuh hobi nyanyi di semule. Iya benar, jadi suami saya suka geleng-geleng kepala, lu kayak orang gila lu kadang nyanyi-nyanyi di semula, teriak-teriak katanya. Mendingan lu ngaji daripada nyanyi-nyanyi di semula katanya. Udah gitu. Ya nyanyi masih mending lah dibandingkan mungkin mabuk-mabukan atau apa gitu ya. Iya, cuman kan maksudnya kan memang kan musik juga sebenarnya kan, kalau musik dunia itu kan nggak boleh. Kalau diharamkan juga sebenarnya, kalau nyanyi-nyanyi selain sholawat itu kalau orang muslim tuh aslinya nggak boleh. Harusnya tuh kalau mau sholawat gitu kan, nyanyi-nyanyi rohani lah, nyanyi-nyanyi rohani agama Islam boleh. Tapi kalau nyanyi-nyanyi dunia gitu, lagu-lagu dunia kan nggak boleh. Kadang-kadang Ya, dalam lagu terutama itu, terutama lagu melo sih. Lagu melo ini kan bisa buat perasaannya jadi kayak aneh-aneh gitu. Bisa jadi iya, terus media setan sih. ada juga ya akhirnya lagu-lagu barat itu ternyata lirik-liriknya itu ada setan-setannya loh. Ya Iya harus dulu tahu waktu lah yang dibagiin. iya penyanyi-penyanyinya itu kan ada yang mengikuti aliran setan, itu penyanyi-penyanyi bule-bule itu. Kayak si Lady Gaga apa siapa gitu. Itu kan dia pengikut setan, itu pengikut aliran setan. Kayak
pokoknya ada deh penyanyi-penyanyi Eropa gitu yang menjadi pengikut aliran setan. Saya juga taunya dari berita di TV juga, apa dari YouTube tuh waktu itu saya lihat. Ya, jadi Ya, makanya yang dari penting situ jangan saya, berlebihan lah. Nggak. Kadang-kadang ya hmm, sesuatu tuh yang penting jangan berlebihan dan tahu sih apa itu maksudnya gitu. Jangan istilah kita lata gitu kan, ikut lagu-lagu tapi nggak tahu ini lagi ngomongin apa gitu. Ya, mungkin lagunya nah karena itu. bahasa asing, isinya maki-makian orang pun kita ikut gitu. Iya, makanya justru kan kalau di Dokter Zakir Naik mah di situ pernah dibahas katanya musik itu juga di musik dunia ya, bukannya musik tentang agama Islam maksudnya. Musik dunia itu diharamkan, nggak boleh. Kecuali kalau musik-musik ada yang protes waktu itu tuh sama dia, kenapa kok nggak boleh? Kata, ya memang nggak boleh, kecuali nyanyi-nyanyi untuk agama, boleh nyanyi tentang agama Islam gitu, boleh. Terus kayak misalnya sholawat boleh, tapi kalau nyanyi-nyanyian dunia-dunia itu jangan terlalu berlebihan juga artinya kayak misalkan oh akanku berenang seluruh lautan apa segala katanya aku akan pokoknya bahasanya terlalu berlebihan gitu aku rela mati untuk kamu lah apa akan ku renangi lautan katanya si dokter Zakirna kasih contoh begitu kata itu terlalu berlebihan itu gak bagus kata itu memang gak boleh kalau dalam ajaran Islam tuh gak boleh kata dia gitu katanya terlalu terlalu memainkan Ya, yang perasaan penting jangan orang gitu. berlebihan, yang gitu-gitu kadang-kadang bisa Iya. bawah sadar kita kan terpengaruh gitu. Iya, makanya saya bilang, oh begitu. Saya justru taunya tuh dari videonya Dokter Zakir Naik semua itu, saya nontonin semua itu. Makanya Cuman semua kalau mengenai sekedar ajaran. kalau saya sih tergantung ya, karena yang ginian kan masih abu-abu juga gitu. Maksudnya, kalau saya sih dengar musik oke, tapi yang penting saya tahu artinya dan cuman sekedar gitu. Kayak misalnya lagi sambil kerja ya, supaya nggak sepi, dengar gitu. Supaya nggak ngantuk juga sih. Kalau kalau Aki masih suka ini ya, Karaoke apa saya nggak karaoke, cuman kadang kan eh, saya sambil kerja tuh. Kalau sambil kerja saya biasa buka buka lagu sih biar biar ada inilah ada suara kan daripada sepi dan biar semangat juga sih kalau oh, nggak ngantuk sih. iya. Iya sih, cuman kalau untuk denger-denger ya mungkin masih nggak masalah lah. Kalau saya kan waktu itu semulean nyanyi-nyanyi gitu kan. Maksudnya ya saya sekarang saya udah enggak lah, saya udah stop, saya udah hapus aplikasinya. Jadi saya paling kalaupun itu ya paling saya solawat-solawat aja gitu kan. Kalau denger lagu sih denger lagu, tapi kalau untuk nyanyi-nyanyi di aplikasi udah enggak. Maksudnya justru ya Yang ya penting jangan saya gini, yang penting jangan berlebihan dan kita jadi kayak terpengaruh kepada itu gitu. Yang penting bukan kita ngikut ke itu, tapi itu yang istilahnya cuman sekedar ya udah untuk hiburan oke, tapi bukan bukan jadi kayak kayak ketergantungan ya. Kita jadi kalau nggak nyanyi sehari itu jadi kayak gimana gitu. nah nah dulu saya udah kayak ter itu apa namanya kecanduan begitu. Kalau dulu saya sama semula tiap Ya hari sama saya gitu. nyanyi. Main game semua juga nggak dianjurkan ya. Sama kayak di Islam juga nggak dianjurkan. Kadang kan anak-anak sekarang main game tuh bisa sampai berapa ya? Sampai 8 jam bisa sehari gitu. Iya emang. Makanya main game juga nggak boleh itu. Main game kayak apa tuh yang main game itu apa? ML itu Mobile Legend kayak gitu. Ya, Itu yang kan penting jangan ini sih. Kayak sekarang fungsinya aja gitu. Kalau cuma untuk sekedar aja oke sih. Tapi kalau sampai gara-gara game itu kita jadi kayak ini ya lupa sholat, lupa semua. Kadang-kadang orang gitu kan lagi asik main, udah jam sholat, udahlah tanggung gitu kan, main lagi gitu. Begitu main-main lagi, begitu selesai mainnya udah malam gitu kan. iya. Makanya itu pokoknya yang bisa berakibat kita kecanduan itu udah nggak baik kalau menurut saya. Nah, Ya, jadi yang kita penting udah jangan kemudian. udah terobsesi gitu dengan itu kan kayak misalkan main game pokoknya yang berhubungan dengan aplikasi lah dengan digital gitu pokoknya saya mah nggak mau terlalu apa ya namanya terikat lah gitu dengan segala sesuatu pokoknya saya mau fokusnya ibadah aja gitu kalau saya mau fokusnya ibadah aja pokoknya saya pernah waktu itu juga waktu saya masih kerja ya sekarang kan saya udah nggak kerja saya waktu itu masih kerja. Nah, terus kebetulan waktu itu saya kan kerja di laundry ya waktu itu ya, karena saya kan cari kerja udah susah ya udahlah kerja apapun saya jalanin kan, walaupun bukan saya nggak ada basic laundry juga saya terjun aja daripada saya nggak kerja. Nah, terus bos saya ini kayak nggak suka gitu ngelihat saya dikit-dikit kok ngilang gitu ya. Saya kan sholat, masa saya nggak harus sholat sih? Masa saya nggak sholat harus kerja terus? Nah, dia sampai ngecek di CCTV, mungkin saya kok nggak ada kali CCTV ya, sampai WA-in saya, Bu, di mana Bu? Nah, saya kan lagi sholat, Bu. Saya bilang gitu, dalam hati saya, masa saya harus kerja terus, ya kan? Jadi Ini kayaknya sholatnya di dia mana? Ke masjid atau sholat bukan di kantor aja gitu?
sholatnya di situ di tempat saya kerja, cuman kan di lantai 2, jadi Iya, maksudnya CCTV-nya kan tuh cuman nggak. iya, maksudnya cuma Nggak 10 menit gitu kan. Iya, cuman kan saya kadang-kadang saya makan siang pun ditanyain, lagi di mana Bu? Saya lagi makan, saya bilang. Jadi dia tuh maunya saya harus tetap kelihatan terpantau di CCTV terus gitu loh. Kan teman saya Memangnya mah dia yang liatin satu. terus? Masa Hah? dia sendiri, memangnya bosnya liatin terus CCTV-nya? Bosnya kan kagak kerja di rumah, ibu rumah tangga. Ya iyalah mantau orang CCTV pakai TV gede begitu, ditaruh di rumahnya pakai layar monitor. Dia kan nggak ada kerjaan di rumah, cuma ngurusin anak doang. Makanya justru kalau teman saya tuh satu, dia memang muslim, tapi dia kan nggak sholat. Jadi kan dia kelihatan terus di CCTV, ya kan? Lagi nyetrika, terus gitu kelihatan. Kalau saya kan tugas saya banyak. Saya bukan cuman istilah kata bagian produksi aja. Saya juga pick up baju kotor juga, saya naik motor ngambil, ya kan? Saya nganterin juga kalau bajunya udah selesai. Jadi saya bolak-balik gitu loh, sibuk. Nah, kalau waktunya sholat ya saya sholat. Jadi dia mungkin pas ngelihat kok saya nggak ada di tempat gitu, yang ada teman saya doang gitu kan. Dia nanya saya bilang ya saya sholat lah Bu. Saya kalau udah digitu-gituin saya kerja jadi udah merasa nggak nyaman gitu loh. Kalau masalah ibadah aja dia kayaknya udah nggak serak gitu. Dulu juga pernah waktu saya masih kerja di rumah dia, saya lagi sholat ada orang naruh laundry, waktu itu kan saya sendirian kan karyawannya. Oh, Bu katanya, saya lagi sholat, saya diam aja, saya sholat. Malah yang orang naruh laundrynya dia mengerti gitu, Bang. Saya kan kasih tulisan tuh lagi sholat gitu. Bilang, oh lagi sholat tuh katanya. Malah bos saya yang teriak dari loteng, Bu katanya, ada yang naruh laundry, terus dia ngintip ke bawah, dia lihat saya lagi sholat gitu. Udah gitu, dia ngelongok sambil manggil, maksudnya Bu gitu kan, saya lagi sholat, saya terusin aja saya sholat. Kayaknya dia udah kurang gitu ini, memang dia kan bukannya orang Islam sih ya, orang Chinese, jadi ya gitu dah. Jadi kayak kurang suka kali mungkin ngelihat saya sholat mulu. Ya habis ya gimana ya, namanya kita orang Islam kan memang harus sholat. Masa harus kerja terus, ya kan? Makanya saya kalau udah mulai begitu-begitu bosnya, saya udah mulai nggak serak gitu loh kerja di situ gitu. Jadi saya awal-awal saya ngelamar kerja juga saya suka nanya gitu malah ke bosnya nih, kalau saya dipanggil interview nih, saya nanya, Bu di situ kalau saya sholat boleh nggak? Saya nanya dulu daripada nanti saya udah kerja jadi terima saya nggak boleh sholat, ya kan? Betul, saya mau nggak mau gitu loh. Kalau itu pernah waktu itu saya dipanggil, ada panggilan kerja kan WA, Bu maaf Bu saya mau nanya, saya kalau mau ibadah sholat di situ boleh nggak? Oh boleh, kata dia, kebetulan waktu itu orang punyanya orang Muslim. Saya malah lebih bersyukur kalau yang bosnya itu orang Muslim, jadi lebih ngerti gitu kan. Oh kita tuh harus sholat gitu. Cuman kebanyakan yang nerima saya tuh non Muslim gitu. Ada juga sih yang Muslim, cuman kebanyakan non Muslim. Makanya jadi rada gimana sih ya. Jadi saya kadang-kadang kalau bosnya pengertian sih enak gitu. Cuman kalau yang nggak pengertian, kita kan kerja jadi nggak nyaman gitu loh. Kalau misalnya gitu kan Aki kan, maksudnya kita serius mau kerja gitu kan. Cuman kok kayaknya kalau orang ibadah gitu, perasaan dulu saya waktu kerja di kantoran dulu juga bosnya orangnya enak loh. Kalau temen saya mau sholat Jumat aja, saya sholat Jumat dulu ya, bilang ke manajer saya gitu, boleh dikasih dia sholat Jumat, dia mau sholat, saya sholat dulu ya Ciir, kan namanya Ciir kan, Ciir saya sholat dulu ya, sholat dia, cuman dia sendiri yang sholat rajin cowok, orang Islam. Iya, maksudnya boleh gitu, enak gitu. Kalau bosnya enak gitu kan kita kerja juga betah ya. Tapi kan kalau kayaknya mau sholat aja kayaknya di gimana gitu, kayaknya jadi saya juga merasa nggak nyaman gitu loh. Akhirnya kan saya keluar dari situ, dari bos yang terakhir itu. Oke, ya kalau kantoran sih wajib gitu Bang. Mbak, kalau mereka larang sholat malah salah-salah bisa kena ini ya, kena hukuman gitu. Iya. Karena memang peraturan pemerintah kan. Oke, iya, ini kalau mungkin saya udah nangkap ceritanya. Mungkin ini saya sambut dulu ya karena dari tadi mereka di backstage juga. Assalamualaikum buat Bang MN, ada Bang Ajo, dan selamat siang untuk si Jabat. Si Jabat ini sekarang kerja malam ya, jadinya siang dia ada waktu. Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin dari Bang Ajo dulu nih. Silakan, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan ke Mbak Siti?
Aduh, nggak ada kayaknya nih Bang Julius. Saya mah hanya mau dengar setia aja Bang Julius. Senang banget saya dengarnya. Alhamdulillah nambah lagi saudara seiman kita Bang Julius. Dilanjut aja dulu Bang Julius. Oke, mungkin lanjut. Oke. Lanjut dari Bang Emen, Bang ada yang mau disampaikan atau di ini ya, ada nasihat yang mau disampaikan juga? Iya, iya, luar biasa ya, Masya Allah ya, menarik ini ya Ibu Siti. Jadi hal yang sangat luar biasa ketika seorang mualaf ya, terlepas proses masuknya ke Islam itu lewat pernikahan atau mungkin melalui belajar, tapi tetap saya sangat apresiasi ya, ketika masuk itu imannya sungguh luar biasa dibandingkan dengan orang-orang mainstream, orang-orang Islam pada umumnya ya, yang awam. Yang menarik tadi tentang sholat tadi, sholat itu memang luar biasa itu sholat itu. Jadi sholat itu prinsip sekali dalam Islam itu, termasuk rukun iman, rukun Islam ya, termasuk syahadat ya, syahadat, sholat 5 waktu, kemudian puasa, zakat, keluarkan zakat dan naik haji bagi yang mampu. Jadi sholat itu sangat prinsip. Banyak orang yang meremehkan. Jadi banyak misalnya gara-gara takut kehilangan kerjaan, akhirnya tinggalkan sholat. Itu banyak demikian seperti itu. Ini kan tergantung iman mereka, ya. Padahal kata-kata hadis Rasulullah mengatakan begini, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jiharun. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja sekali saja, maka telah kafir secara terang-terangan. Ya, kata kafir itu bukan keluar dari Islam, tapi dia menutup diri. Kemudian awwalu ma yuhasibu yaumal qiyamah shalah. Yang pertama nanti dihisab di hari kiamat ya sholat. Iya, Al-farqul bainal kafir wal muslim as-shalah. Yang membedakan kita dengan orang non muslim itu sholat. Jadi dalil-dalil tadi saya selalu ingat itu tuh Aki. Makanya saya tuh kalau saya kan sekarang ya alhamdulillah ya, saya sering baca Quran gitu kan terjemahannya. Jadi saya tuh semakin memahami oh ternyata ajaran Islam tuh seperti ini gitu loh. Ternyata tuh ajaran Islam itu sebenarnya tuh nggak susah gitu, nggak rumit gitu loh. Asal kita tuh mau berpikir, asal kita tuh mau gimana sih ya menerapkannya tuh dalam kehidupan sehari-hari itu jangan dianggap suatu beban gitu loh. Jadi sholat itu jangan dianggap suatu beban, anggap aja memang kan Allah itu menciptakan jin dan manusia itu kan untuk beribadah. Tujuan ya, manusia betul. itu beribadah. Begini Mbak Siti, memang Mbak Siti betul itu. Islam itu memang mudah ya, cuman jangan dimudah-mudahkan ya gitu. Itu iya, maksudnya Islam, jangan jadikan suatu beban maksud saya iya, gitu. Iya. Tapi begini Mbak, itu kalau kita dalam kondisi pendidikan Islam ya, mohon maaf bukan menggurui ya, itulah gunanya seorang perempuan dalam Islam itu sangat diperhatikan. Makanya ibu itu dibilang apa? Guru pertama dan sekolah pertama. Al-ummu madrasatul ula inna ada idataha itu. Jadi membangun karakter pendidikan Islam itu dari rumah sebenarnya. Pembiasaan sholat. Anak-anak kan nggak tahu tuh tentang akidah, tentang tauhid, tentang akidah. Dibangunlah karakter pembiasaan diri itu dari rumah. Nanti ketika dia beranjak dewasa baru mulai diajarkan tauhid itu, tauhid tentang Allah, keesaan Allah dan lain sebagainya. Yang menarik adalah ketika orang mendapat hidayah, itu ibarat ajal gitu kan. Kalau ada bahasa Al-Qur'an begini, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, maka tidak bisa diundur-undurkan dan tidak bisa dimaju-majukan. Begitupun hidayah, tidak ada satupun manusia yang bisa menghalangi. Orang mau tersesat juga demikian. Makanya kita itu, walaupun orang Islam, kami yang Islam ini dari lahir, yang dari orok ini, tetap belajar Islam. Oleh karena itu saya lebih tertarik kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah, ya, maksudnya melalui belajar, apapun prosesnya, tapi dia betul-betul bukan karena beragama, karena warisan, karena orang tuanya, begitu. Kalau kami ini, kalau macam saya kan Islam dari lahir nih, ya syukurnya saya belajar agama, makanya saya tahu kenapa saya Islam hari ini. Jadi saya kira memang terus belajar. Kemudian di Islam itu juga banyak semacam perbedaan-perbedaan pandangan khilafiyah ya, bukan hal yang prinsip ya Mbak ya. Macam tadi misalnya musik ya, musik itu kan itu perbedaan pendapat ulama ya, biasalah gitu. Tapi itu bukan hal yang prinsip. Ada yang membolehkan selama musik itu tidak bikin melo, tidak bikin malas ibadah ya nggak masalah begitu. Jadi saya kira Mbak dalam proses Mbak belajar ini pasti ada nanti tantangan-tantangan. Dan itu yang membuat kita semakin kuat secara mental begitu. Jadi yang terpenting itu istiqomah ya. Kami juga yang saya pribadi yang muslim ini tetap belajar dan belajar karena tidak ada yang jamin di akhir hidupnya kita nanti. Apakah kita
tetap istiqomah menjadi seorang muslim atau kita tersesat. Nah ini kan, makanya kalau akhir dari sujud itu kita selalu baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai sang pembola-balikan hati, ya Allah, tetapkan hati ini kepada agamamu, kepada Islam. Oke, begitu Mbak. Lanjut Bang Julius. Oke, Assalamualaikum Mbak Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dengar ceritanya Mbak Siti tadi, saya juga punya pengalaman begitu Mbak. Kok suaranya kayak robot ini? enggak kok. Suaranya kayak robot. Gini. Tes. Putus-putus gitu kayak robot. Mungkin cari lokasi dulu Mbak Siti. Di saya dengarnya bagus loh. Oh gitu. Nah ini baru jelas nih. Ini baru jelas sekarang. Ini bagus Bang. Nah ini udah bagus. Halo Mbak Siti. Iya, Ki. Jadi selamat datang. Ya, alhamdulillah. Di pas bulan Ramadan pula Mbak Siti nih tampil nih. Iya. Kalau boleh tahu udah berapa tahun mualaf Mbak? Oh, udah 6 tahun, alhamdulillah. Oh, udah lama ya. Kebetulan maaf ya Mbak. Istri saya juga mualaf, namanya Siti juga. Oh, udah berapa Jadi, tahun? ya kalau saya udah punya anak besar-besar lah. Jadi maksudnya bagi pengalamannya itu Mbak, gimana suka dukanya waktu pertama mualaf gitu loh. Pertama mualaf, benar-benar saya benar-benar diuji coba. Wah, diuji coba sih maksudnya banyak cobaannya gitu lah. Jadi gimana ya? Ya gitulah, banyak cobaannya aja, cobaan hidup. Terutama ya gimana sih? Susah sih diungkapkan dengan kata-kata ya. Jadi secara ekonomi gitu loh, maksudnya tuh benar-benar diuji gitu. Jadi kan, jadi saya benar-benar harus berjuang gitu loh kan. Saya benar-benar harus berjuang, harus cari uang gitu kan. Suami saya juga harus cari uang gitu. Jadi ya gitu. Jadi kan orang tua saya kan tadinya kan udah nggak mau support saya lagi lah gitu kan. Maksudnya ya udahlah gitu kan, lu itu mah lu susah ya lu tanggung sendiri gitu kan. Namanya apalagi kalau orang Tionghoa kan anak perempuan itu kan udah nggak dianggap lah kalau orang Tionghoa mah. Kalau anak laki-laki disayang, kalau anak perempuan mah ya lu dapet laki kaya, lu beruntung, lu dapet laki susah, lu derita lu gitu kan. Gitu. Jadi kan suami saya juga ekonominya bukan dari ekonomi yang berada gitu kan maksudnya. Jadi saya benar-benar harus berjuang gitu loh berdua gitu cari duit gitu kan. Jadi ya gitu benar-benar susah secara ekonomi gitu. Jadi ya paling ujiannya hanya masalah ekonomi aja sih kalau kata saya sih. Cuman kalau yang lain-lain sih enggak ya. Yang lain sih enggak ada ujian. Kalau masalah iman sih enggak ada ujian. Cuman dalam hal ekonomi aja gitu. Cuman alhamdulillah sih sekarang suami saya juga udah lumayan lah kerjanya gitu kan, penghasilannya. Tapi malah jadi saya yang nggak kerja sekarang. Jadi penghasilannya udah lumayan ya, udah ada peningkatan lah ya. Cuman suami saya udah lumayan gajinya, sekarang saya yang nggak kerja. Ya sama aja jadi ya sama aja ekonominya juga masih belum ini. Cuman saya mah selalu bersyukur sih. Saya mah selalu bersyukur. Istilah kata mah saya menjalani hidup itu selalu disyukuri aja gitu loh, dijalani dan disyukuri. Saya nggak pernah mau mengeluh gitu. Jadi ya udah jalanin aja gitu loh. Ya memang udah kenyataannya begini, keadaannya begini ya. Justru kan Allah itu paling nggak suka umatnya itu yang nggak bersyukur gitu loh, yang banyak mengeluh gitu kan. Ya syukuri aja, kita jadi jangan mengkufurkan nikmat yang Allah udah kasih gitu kan. Udah bisa makan aja saya mah udah alhamdulillah gitu. Jadi nggak, istilah kata mah nggak usah muluk-muluk lah gitu, maksudnya nggak usah wah tiap hari mau makan enak apa gitu, enggak. Saya mah orangnya jadi nggak apa sih ya, pola pikir saya tuh simpel aja gitu. Saya nggak mau kayak orang-orang gitu, jadi nggak mau terlalu muluk-muluk juga, terus nggak mau apa sih terlalu banyak ngeluh lah gitu. Maksudnya
kok hidup gue begini banget ya, kok gue begini-begini. Enggak gitu, maksudnya udahlah pasrah gitu. Saya semenjak masuk Islam, saya tuh jadi lebih banyak berpasrah diri gitu loh, berpasrah. Jadi ya udah serahin aja sama Allah. Toh hidup mati gue di tangan Allah. Toh besok gue betul Mbak. Jadi itu pengalamannya nanti Mbak belum selesai. Ujian itu setiap hari bakal bertambah Mbak, percayalah. Saya juga punya istri itu, waduh, sampai saya dulu aja saya mau menikah itu ada yang jamin itu saya bakal cerai dengan istri karena itu tadi keluarganya bilang ayo lu nanti pasti miskin, dia bilang gitu. Jadi orientasinya ya ke ekonomi, cuma kita tetap meyakinkan dia sampai udah lama pernikahan ini. Intinya Mbak, belajar terus belajar dan tabah menghadapi banyak pasti cobaan. Itu aja Mbak. Mbak harus kuat ya, harus semangat. Ya. Terima kasih Bang Julius. Oke, makasih nih Bang. Oke, saya lanjut nih, ada Bang Farhan juga. Assalamualaikum. Tadi yang belum ngomong siapa ya? Bang Abu Bumi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teringat suara saya? Terdengar, aku terdengar. Oke. Terima kasih. Saya senang sekali dengarin Ibu Siti. Orang mualaf gitu ya. Saya kalau lagi cerita suka terbawa perasaan saya. baper. Iya, nggak apa-apa. Kalau cerita-cerita masa lalu gitu jadi suka baper makanya. Jadi saya kan orangnya aslinya memang cengeng sih. Jadi kalau cerita sedih dikit suka nangis gitu kan. Kalau nonton sedih dikit nangis gitu. Oke, saya hanya sebenarnya masuk di sini hanya ingin ya berdoalah untuk Mbak Siti, semoga kedepannya istiqomah gitu ya sampai akhir hayat. Jadi tetap fokus dengan agama Islam ini, ya hanya itu aja gitu, segera menyapa gitu. Iya, makasih Terima ya. kasih ya. Bang Yus, terima kasih banyak. Bang Yusnya kemana ini? Enggak, saya lagi balas chat, ada beberapa orang ngechat. Kedengar kok. Oke, makasih Bang Abu Bumi udah mampir. Oke, saya lanjut ke Bang James ya. Halo, Bang James. Oke, mungkin langsung ke Bang Farhan dari perangkat. Gimana? Halo Bang Farhan. Dari perangkat, Bang. Ya. Oke, terima kasih Bang Julius. Aduh, ada ya bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ukti Siti. Waalaikumsalam. Saya senang banget ya dengar suaranya ya, intonasinya tekanan suaranya gitu. Kayaknya orangnya terbuka kayaknya, open ya. Dan kalau bahasa Betawi itu kayak kayak ngablak gitu ya, apa adanya gitu. Jadi ini menunjukkan sebuah kebenaran yang nggak ditutup-tutupi gitu. Kalau bahasa Betawi ngablak gitu ya. Benar sih Mbak Siti. Setiap mualaf atau yang memasuki agama Islam itu yang mendapat hidayah itu ibaratnya dia mendaki. Orang yang biasa turun karena mereka tidak pernah melaksanakan kewajiban seperti beratnya umat Islam ya. Dan akhirnya memeluk Islam itu sebenarnya pengorbanannya luar biasa. Satu dari rutinitas dari ritual ibadahnya jelas lebih berat ya, pantangannya, apalagi yang biasa makan babi segala mungkin agak berat karena biasanya udah terkontaminasi rasa enaknya babi ya. Nah kalau di Islam itu menanjak, memang hidup ini seperti menanjak ketika kita seperti naik gunung ya, nanjak. Tapi akhirat kita adalah ketika kita sudah sampai puncak kita menurun, kita akan menjadi lebih ringan. Ketika di akhirat kita akan menemukan kebahagiaan, menurun. Jadi seperti mendaki gunung, hidup kita adalah mendaki gunung, tapi ketika kita meninggal seperti kita menurun gunung, lebih ringan. Kalau untuk masalah materi memang benar, memang biasanya seperti itu. Allah menguji biasanya yang ujian-ujian yang kira-kira memang
Tapi yakinlah bahwa ujian itu pasti bisa kita lewati. Tapi memang kadar beratnya memang luar biasa karena baru pertama kali ya. Baru pertama kali itu adalah untuk menguji keimanan kita ya. Ya seperti kata Mbak Siti tadi lah. Yang penting makan aja cukup udah bersyukur. Sama Mbak Siti, saya juga yang penting cukup sih. Yang penting cukup kalau saya sendiri karena apa? Rasa syukur ini kan tidak ada habisnya kalau mengikuti nafsu ya. Seumpama mau beli mobil, duitnya cukup. Mau beli rumah, duitnya cukup. Yang penting cukup aja. Mau nikah, duitnya cukup ya. Cukup lah, pentingnya cukup gitu. Oke, gitu aja deh. Saya masuk sebenarnya mau ngilangin pusing saya sebenarnya. Saya lagi pusing juga, tapi saya senang banget. Ada kebahagiaan ketika menemukan saudara yang baru. Hari ini stres sebenarnya saya. Terima kasih Mbak Siti, kehadirannya cukup membuat refreshing kepala saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Farhan tadi lagi nyari oten ya, lagi nyari oten mau berantem deh. Oke, mungkin dari si Jabat nih ada yang mau disampaikan? Udah selesai ngamennya belum? Ya, oke, terima kasih. Saya hanya mau mengajak kita berpikir lebih luas, lebih jauh. Artinya gini loh, seperti yang sudah saya pernah katakan, Tuhan itu kan hanya ada satu. Agama itu banyak, kitab pun banyak, ya kan? Pernah nggak berpikir, saudara berpikir bahwa di antara semua ini hanya ada satu yang benar? Ya iyalah, sebab kalau enggak kami nggak akan mengimani gitu. Pasti satu yang benar dah. Dan kami mengimani Islam gitu. Itulah kami menjadi Islam gitu. Kalau Bang Si Jabat kan mungkin mengimaninya berbeda. Betul nggak? Nah, itu dia Bang. Jadi maksud saya gini loh. Jadi kalau kita bertanya kepada agama masing-masing pun akan menyatakan secara pribadi sendiri dengan imannya sendiri akan mengaku imannya yang paling benar kan gitu kan? Betul. Maksud saya gini, seandainya para pakar, para ahli semua duduk bersama terlepas dari ego mempertahankan contohnya kebenarannya masing-masing, diuji kebenaran dari firman yang tertulis kitab masing-masing itu, mungkin kita bisa menemukan satu jalan yang benar itu. Ya, semua satu jalannya benar Bang Si Jabat gitu. Bahwa Yesus hanyalah nabi, setelah Yesus ada lagi nabi berikutnya. Ya udah sinkron sebenarnya. Tapi ini kan seperti satu jalan yang dari Adam sampai manusia sekarang itu jalannya lurus, tiba-tiba di Kristen tuh dibelokkan ke kiri gitu. Buat cabang baru. Maksudnya dibelokkan gimana? Jadi gini, pada dasarnya manusia dari Adam sampai kita sekarang lah, manusia terakhir gitu, modern ya, manusia kita sekarang. Itu tuh nabi-nabi itu semua tauhid gitu, ajarannya tauhid. Tiba-tiba dari waktu zamannya Yesus tiba-tiba muncul Paulus membelokkan ajarannya menjadi trinitas gitu. Nah, ini yang istilahnya lari dari jalan gitu, lari dari jalur keluar. Begini Bang, yang namanya nabi kan manusia biasa, terlahir dari debu tanah. Mereka menyampaikan, kan? Mereka menyampaikan. Iya, terlahir dari debu tanah kan. Sedangkan kalau kita berbicara salah, terlahir dari rahim. Dari rahim, tapi dia akan kembali ke tanah loh. Semua nabi itu akan kembali ke tanah tubuhnya. Ya. Karena apa? Dia berasal dari debu tanah diciptakannya. Sedangkan Yesus dia tidak berasal dari debu tanah, tapi dia dari firman yang menjadi manusia. Saya potong dikit ya menjabat ya. Al-Quran Si Jabat. Anda mengatakan gini. Saya kasih logika deh. Belum jual malam. Saya kasih logika Anda langsung tiba-tiba kepada itu kan nabi doang. Ini kan kalau Yesus kan Allah gitu ya. Oke lah, whatever kata kamu. Tapi kamu mengenal Yesus itu dari mana? Apa kamu ketemu Yesus langsung? Nabi itu adalah perantara, Bang. Jangankan nabi ya, guru, ustadz, kiai, itu kita harus hormati karena melalui mereka lah kita dapat sanad-sanad keilmuan. Ini tiba-tiba belum apa-apa langsung ke Tuhan, jreng, seolah-olah betapa sucinya hidup kalian, betapa hebatnya kalian, tiba-tiba setiap itu langsung ke Tuhan. Semua ada sanadnya Bang. Sebelum kamu mengenal Tuhan, pasti kamu dapat dari pendeta kamu, pendetanya dapat dari pendetanya lagi dapat dari pendetanya lagi. Itulah namanya sanad. Itu di Muslim yang dihargain seperti itu Bang.
Bukan tiba-tiba tek dari jet langsung ke A, jeng, terbang seolah-olah suci. Betapa hebat suci Anda itu. Terima kasih. Betul yang Anda bilang itu, betul. Kita mengenal semua ini karena apa? Dari contohlah kita bilang mungkin dari utusan-utusan. Bahkan pendeta, ustadz, apapun sebagai utusan kalaupun kita berbicara, penyampai pesan, ya kan? Tetapi gini loh, saya pun mengimani itu kan ada dasarnya. Kenapa saya katakan Yesus itu Tuhan? Kan ada dasarnya di situ, ada ayatnya yang membuktikan bahwa utusan itu adalah tubuhnya. Itu firman yang menjadi manusia. Sedangkan Allah sendiri diam di dalam dirinya sebagai rohnya dia. Contoh saya bilang, contoh sederhana, manusia, kan banyak orang berkata seperti ini, bagaimana mungkin Allah itu bisa turun menjadi... Kasih satu ayat yang mengatakan, akulah Yesus Tuhanmu, sembahlah aku, dan akulah yang menciptakan alam semesta ini. Kasih ayat secara clear, bukan ambigu. Yang clear kalian hilangkan, yang ambigu kalian pakai. Kurang jelas apa Yohanes 17 ayat 3? 13, kurang jelas apa di sana? Apakah hidup itu yang kekal itu hidup kekal itu adalah yang mengenal Allah satu-satunya? Itu jelas. Dikalahkan dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya kecoa adalah burung. Itu ambigu, Bang. Kata-katanya aja ambigu gitu loh. Terima kasih. Nih, jujur loh, Bang. Abang, di dalam Yohanes 8 ayat 24 pun sudah dikatakan di situ bahwa akulah dia. Arti dia di situ siapa? Yohanes 8 ayat 28 juga. Yesus berkata, akulah dia. Siapakah dia di situ? Yohanes 13 ayat 19. Yesus juga berkata bahwa akulah dia. Siapa dia di situ? Gimana ada Tuhan yang mengatakan aku? Kamu ingat ketika Yesus dibawa ke atas bait Allah dan dibawa ke gunung ketika iblis menggodain Yesus, apa yang dikatakan? Sembahlah dia Allah, bukan sembahlah aku. Itu menunjukkan ada orang ketiga, ada entitas ketiga. Siapa entitas ketiga itu? Allah, bukan Yesus. Aduh, bahasa Indonesia yang mudah loh. Gimana? Gue kadang-kadang heran gitu. Bang, kenapa memahami kalimat yang begitu mudah? Yesus tidak pernah Bang, kenapa Yesus tidak pernah berkata sembahlah aku? Kalau sempat Yesus berkata sembahlah aku karena aku Tuhan, maka manusia akan menyembah tubuhnya. Saya tahu ini sudah alasan beribu kali ini. Karena Yesus adalah rendah hati, Yesus tidak mau sombong, Yesus tidak mau menampakkan ketuhanannya. Ya ampun, Tuhan loh. Gila nggak pernah mengatakan sembahlah aku secara akulah Yesus. Nggak ada, tapi coba di Torah ya. Tuhan Yahweh nampak entitasnya jelas menyebutkan. Terus di Islam Allah dengan jelas menyebutkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Juga di dalam ayat-ayat yang lain, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nih, begini Bang, dengan kalian nih. Ada hiburan nih. Oke, silakan lanjut. Bang, coba Anda, Bang. Begini Bang, coba Anda baca di Yohanes 16 ayat 25. Yesus berkata apa? Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Artinya apa? Di saat turunnya nanti hari kedua, hari kiamat, baru dia akan menyatakan bahwa akulah dia yang sebenarnya. Karena apa? Tubuhnya dia bukan lagi tubuh yang dilahirkan secara manusia, tetapi sudah menjadi tubuh kemuliaan. Abang, saya sudah kenyang dengan doktrinasi seperti itu, Bang. Dengan bahasa-bahasa ambigu itu sudah kenyang, ya. Tuhan itu, ya. Sekarang saya kasih logika. Yesus turun katanya untuk memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan kepada umat manusia, menebus dosanya. Harusnya ada proklamasi, ada declare yang jelas di sana, ya, mendeklarkan dirinya bahwa akulah Tuhan, karena untuk memperkenalkan diri, ya. Tapi gimana mungkin orang yang sampai Allah ini luar biasa loh sampai turun ke bumi, tapi pakai bahasa kiasan yang umatnya sendiri bingung itu Tuhan atau enggak, kan aneh gitu loh. Sedangkan Tuhannya di Torah, Tuhannya di Al-Quran tanpa turun ke bumi.
tanpa menemui umatnya, tapi semua yakin dengan kalimat yang jelas di sana, akulah Allah. Kamu sekali-sekali tidak pernah bisa melihatku. Jika aku menampakkan diri kepada kalian, kalian semua akan mati dan gunung itu akan hancur. Di dalam Torah, ya, aku adalah Maha Pencemburu. Sesungguhnya jangan ada Allah-Allah lain selain aku. Di dalam Torah. Di dalam Islam, Allahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Di sana jelas dikatakan, akulah Allah Tuhanmu, akulah yang menciptakan alam semesta, akulah yang menjaganya tanpa mengenal lelah dan mengantuk. Ini clear, bahasanya clear di Torah, di Al-Quran. Ini tiba-tiba, sembahlah dia. Yesus yang mengatakan, sembahlah dia. Ada nggak orang, saya sama Pak Jabat lagi ngobrol nih, menunjukkan keakuannya, Pak, titipkan uang ke dia, Pak. Apakah mungkin Pak Jabat memberi saya duit padahal saya mengatakan titiplah uang ke dia? Pasti Pak Jabat pemikirannya ada entitas yang lain selain kita yang ngobrol gitu loh. Ini logika yang mudah, Pak Jabat. Kenapa kalian tertutupi oleh doktrinasi yang muter-muter dari pendeta gitu loh? Kalian memakai analogi-analogi ya, analogi-analogi yang sumir, bahasa-bahasa yang ambigu, ayat-ayat untuk menghilangkan bahasa-bahasa ayat-ayat yang clear. Terus kalian mengimani ini lebih besar daripada ayat yang clear. Yohanes 17 ayat 3 di situ jelas sangat clear. Apakah hidup yang kekal itu? Hidup yang kekal itu adalah yang mengenal Allah satu-satunya dan Nabi Isa atau Yesus sebagai utusannya. Ini clear lah. Coba bandingkan dengan sembahlah dia. Clear mana nih ayat seperti ini? Yuk kita berpikir logis dan berpikir istihad yuk. Halo. Terima kasih Bang Jabat, silakan. Ini tadi tamunya mana ini kok jadi Pak Jabat framingnya lain-lain jadi kepanjangan Bang James saja belum ditegur itu. Iya, jadi gini, ini tadi saya kasih bentar, tadi karena signal mbaknya pun lagi ini ya, dia lagi ada yang mau dikerjain. Ya udah, ini kalau udah balik, saya bingung nih si Jabat. Coba kita belajar secara logis dan akademis ya. Saya mau bertanya. Di dalam Al-Quran Al-Hijr ya, ayat 9 dikatakan sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pastilah. Enggak si Jabat, bentar loh. Saya mau bilang, kalau memang ada yang kamu mau tanya kepada Mbak Siti nggak masalah, tapi kalau mau bahas tentang terlalu melebarnya sampai yang lain-lain, mending nanti kita buka yang lain aja gitu. Kalau memang mau debat, Bang debat. Saya minta nomornya Bang si Jabat dong. Kalau bisa nanti malam lah ngobrol-ngobrol Bang si Jabat. Dia nggak bisa malam. Sekarang dia malam kerja, siang tidur. Dia manusia malam. Jangan malam. Siang tidur. Dia lagi malam sekarang. Dia kerjanya malam sekarang. Oke. Itu kan dari itu ya, dari saksi Jehovah ya. Saya sih maklum dengan apa yang diimani sama saksi Jehovah. Karena kebetulan di saksi Jehovah juga memang Yesus itu tidak dikatakan Tuhan di dalam iman mereka, dan saya memahami itu, dan saya berdiskusi dengan saksi Jehovah juga sudah banyak, dan saya selalu memberikan penjelasan berdasarkan firman, ya kan? Artinya apa? Kalaupun mereka mau menerima apa adanya itu terserah mereka, kalaupun tidak mau itu hak mereka juga. Saya tidak pernah memaksakan, dan saya pun tidak pernah meminta orang lain mengikuti kebenaran yang saya imani. Bang, nggak kedengar, Bang Sijawat. Ya. Nggak jelas suaranya, Bang. Iya, kebetulan saya nih nggak pakai headset, saya polos ini. Kebetulan lagi di atas bis ini. Waduh, di atas bis ngapain, Bang? Lagi mau jadi bajing loncat. Menyopet Bang Jamin dulu, Bang. Nyari sesuap nasi. Bukan ini jadi bajing loncat ya. Minum dulu. Oke, yang lain ada yang mau disampaikan dengan Mbak Siti atau ditanyain nggak sebelum kita tutup? Jadi biar cepat gitu. Halo Bang Mana. Halo, selamat siang Mas Julius. Halo. Iya, Mas gimana Julius. Bang Mana? Selamat siang ya, rekan-rekan juga selamat siang semuanya. Begini, ya sebetulnya saya ingin bertanya itu kepada Ibu Siti tadi, sama ya sudah ditanyakan sama ini ya oleh si Jabat tadi, bahwa
saksi Yehova itu secara keimanan kami Kristen itu jelas berbeda loh. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, jadi itu nggak bisa saya bantah, itu bukan hak pertanyaan, mereka Bang. gitu kan. Ya, tapi itu bukan pertanyaan, Bang. Itu statement, Bang. Itu bukan pertanyaan, itu statement. Iya, oke lah statement. Karena dari sisi keimanan kami sebagai umat Kristen, saksi Yehova itu jelas bertentangan dengan iman kekristenan kami, karena mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Sedangkan di keimanan kami, Yesus adalah Tuhan, gitulah. Tuhan Yesus juga berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, di situ Yesus sudah berkata, mengklaim dirinya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Nah, jadi kalau saya bertanya ini ke Ibu Siti, kayaknya nggak perlu ya, karena memang sudah berbeda ya, dari awalnya sudah berbeda. Karena saya juga nggak nulis Kristen kan, di judul saya juga jelas ya, Mbak Siti ini dari saksi Yehova, kecuali saya bikin judul Kristen gitu kan. Ini kan nggak, kita jujur-jujur di sini, nggak kayak di channel sebelah gitu kan, yang orangnya dari mana atau ditulisnya mana gitu. Iya. Begini, Mas Yudius, saya ingin menambahkan lagi tadi ya, karena ada Bang siapa? Bang Farhan tadi ya, yang istilahnya meragukan ketuhanan Tuhan Yesus ya. Itu dari sudut pandang Al-Quran kan? Begitu. Tapi kan? Gini aja Bang, kalau mau bahas itu kita di debat aja gitu, atau di diskusi khusus gitu. Ini kan saya kan undang Bu Siti supaya untuk jadi narasumber dan memberikan ini ya cerita gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan ke Bu Siti boleh gitu ya. Tapi kalau menyimpang jauh kali nggak enak juga. Oh. Coba jelaskan dulu Mbak Siti. Betul itu. Betul itu yang bilang CNN tuh. Masalah sinyal saya mulai gangguan nih kayaknya nih aku nih. Masalah jadi aja Mbak Siti yang jawab. Suaranya putus-putus, nggak jelas. Ini udah jelas belum Mbak? Iya tadi ya, yang ngomong tadi siapa itu saya nggak dengar suaranya. Kalau aku mah jelas. Enggak, dia cuma bilang dia maklum kalau Mbak Siti ini menjadi Muslim karena memang saksi Yehova itu berbeda dengan Kristen. Saksi Yehova kan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, sedangkan orang Kristen kan mengakui Yesus sebagai Tuhan gitu. Iya. Iya, karena kan kalau saksi Yehova itu kan dia nggak menganut Trinitas, jadi dia tuh tetap Allah itu Esa, itu kan Allah itu satu gitu. Terus Yesus itu nabi, cuman ya dia nggak mengakui Nabi Muhammad aja sebagai nabi terakhir gitu. Itu aja sih, itu sama meniadakan Taurat kalau saksi Yehova. Bu Siti. Ya. Bu Siti. Ya. Saya Kristen. Saya pun tidak mengimani yang namanya Trinitas, Oneness, Sabelian dan lain sebagainya. Saya mengimani firman Tuhan menyatakan Yesus adalah Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Karena apa? Trinitas itu semua adalah hasil pemikiran manusia, bukan hasil pemikiran Tuhan. Oneness juga sama, Sabelian juga sama, Trinitarian juga sama. Itu hasil pemikiran manusia yang diterapkan di dalam pengenalan firman. Tetapi saya sendiri mempelajari firman itu berdasarkan dari firman Tuhan sendiri. Nah, pertanyaan saya sama Bu Siti. Kenapa Bu Siti tidak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan? Ya karena Yesus itu kan manusia, dilahirkan sebagai manusia. Kalau Tuhan itu kan tidak bisa mati. Kalau manusia kan bisa mati. Memang Yesus itu bukan seperti manusia biasa, diciptakannya itu langsung dari Allah meniupkan roh ke dalam rahim dari Maryam, ya kan, Maria itu kan, atau Maryam. Tapi kalau logikanya, kalau saya berpikirnya gini ya Pak, kalau misalkan kalau disebut Nabi Isa itu Tuhan karena tidak dilahirkan dalam seperti manusia biasa, ya kan, nggak ada ayahnya dia kan. Nah kalau gitu Nabi Adam juga bisa disebut sebagai Tuhan dong. Lebih-lebih lagi kan nggak ada ayah, nggak ada ibu.
Nah, biar saya jelaskan perbedaannya Yesus dengan Adam. Adam itu diciptakan dari Pak Jabat, dia kan udah jelaskan pertanyaan Bapak. Jangan Bapak gurui dia. Itu menurut jawaban dia. Bapak dengar pertanyaan lain. Bapak mau khotbah aja. Nih, ya udah nih pertanyaan saya untuk Bu Siti. Ini Bang Si Jabat ini bukan bertanya, tapi mau berdebat. Ini bukan sesi debat, Bang Si Jabat. Bu Siti, saya mau bertanya. Bagaimana Bu Siti memahami Yohanes 1 ayat 1? Yang dikatakan di situ pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Maka firman itu dikatakan Allah di situ. Coba bagaimana penerapannya Bu Siti itu? Kesalahan orang Kristen itu mengartikan, menerjemahkannya firman itu Allah. Firman itu Allah, bukannya firman itu adalah Allah. Firman itu bersifat ilahi. Itu maksudnya. Jadi firman itu dikatakan di situ, firman itu memang merujuk kepada Nabi Isa, Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Memang masih berbentuk roh, firman itu Nabi Yesus, Nabi Isa. Tapi kalau dibilang firman itu Allah, itu bukan berarti Yesus itu Allah. Maksudnya Yesus memiliki sifat-sifat ilahi. Firman itu bersifat ilahi, bukan firman itu Allah. Pengertian saya tanya dulu. itu salah, pengertian orang Kristen mengartikan ayat itu salah, secara salah gitu loh. Begini Bu Siti, maaf, itu bukan orang Kristen Bu, itu saksi Yehova kitabnya Bu. Mohon maaf Bu, tadi Pak Si Jabat itu ngutip Alkitab ya saksi Yehova, bukan Kristen Bu. Iya, maksudnya mereka tuh salah gitu, saksi Yehova. Begini Bu Siti, begini loh. Begini maksud saya, apakah firman dan Allah itu satu kesatuan, apa dia berbeda? Ya firman itu berbentuk, maksudnya roh, firman itu berbentuk roh, firman itu jadi roh, firman itu disebut, yang dikatakan firman itu adalah ya Nabi Isa itu, ya beda lah, firman itu ya Nabi Isa belum firman roh gimana sih? Iya. Bagaimana ceritanya firman itu roh? Bu Siti nggak usah jawab, kan udah ditanya Pak Jabat dijawab. Sekarang Bu Siti tanya dia. Maaf dong, jangan kedengeran Pak. Jawabannya seperti apa yang ya pertanyaan dijawab seperti apa, kan itu hak Bu Siti. Kan begini Bu Siti, sama Bu Siti kan dikatakan di situ firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau dikatakan hanya firman doang mungkin bisa jadi bersama-sama dengan Allah, artinya apa? Firman menjadi manusia dan Allah sebagai rohnya di situ. Itulah dibilang kata bersama-sama, maka firman itu dikatakan Allah di situ. Itu sebenarnya asli penerapan dari Yohanes 1 ayat 1. Bang Si Jabat, apakah firman itu habis setelah dikasih ke Yesus? Kan enggak. Ini seperti lautan ya, lautan yang luas. Yesus tuh cuma bagian kecil dari air dari laut itu. Saya masukin air laut itu ke botol. Jadi Yesus itu, ya Yesus tuh botol air itu gitu. Jadi cuma bagian kecil dan tidak mengurangi esensi dari Allah itu sendiri. Jadi memang tidak mengurangi. Iya betul. Allah itu tidak pernah berubah menjadi apapun. Allah itu tetap roh. Allah tidak pernah berubah menjadi manusia. Yang berubah itu adalah firman yang menjadi manusia. Iya, Allah itu tetap roh. Itu rohnya ya, itu air yang dimasukin cuman ke dalam botol gitu. Maka waktu Yesus mati di kayu salib itu, Tuhan itu tidak mati. Tuhan itu tetap hidup loh. Yang mati itu tubuhnya. Gini Bang, ini kan itu kan dasar iman. Itu selalu dasar iman dan sering sekali dijadikan bahan debat, dan sebenarnya udah dijawab sampai bosan sebenarnya kalau dijawab sih. Mungkin ada lagi yang mau nanya. Kalau logika kamu begitu, berarti firman itu ya bisa juga berubah jadi. Oke, mungkin langsung cepat aja ya, soalnya jadwal di Jakarta di tempat Mbak Siti udah mau masuk asar nih, biar udah ada suara azan ya soalnya. Biar cepat, ada lagi mau disampaikan atau dari Mbak Siti nih ada nasihat atau ingin dikatakan kepada para penonton, terutama mungkin yang dari Kristen gitu. Halo Mbak. Iya. Ya, ada yang ingin disampaikan nggak kepada penonton gitu, terutama yang dari Kristen gitu, biar dapat hidayah juga gitu. Ya, pengertian orang-orang Kristen itu semuanya tuh pemikirannya yang Yohanes 1 ayat 1 itu tuh salah. Maksudnya bilang firman itu adalah Allah, firman itu adalah Allah.
Itu tuh maksudnya firman itu adalah Allah, itu bukan firman itu adalah Allah menjadi satu gitu. Jadi Yesus itu adalah Allah, bukan. Maksudnya Yesus itu memiliki sifat-sifat ilahi. Memang waktu itu Yesus belum dilahirkan sebagai manusia, masih berbentuk roh. Jadi disebutnya firman. Memang Yesus itu bersama-sama dengan Allah waktu itu di sorga. Cuman bukan berarti Yesus itu adalah Allah. Jadi Yesus itu memiliki sifat-sifat ilahi. Bukannya firman itu adalah Allah berarti Yesus adalah Allah. Pemikiran orang Kristen itu kan selama ini seperti itu, selalu menggunakan ayat-ayat yang Yohanes 1 ayat 1. Padahal kan di Yohanes 3 ayat 17 ya kalau nggak salah ya, yang mengenai hidup yang kekal itu. Di situ ada kan mengenai hidup yang kekal, saya lupa ayatnya, pokoknya di Yohanes juga deh. Yang kata inilah hidup yang kekal ya kan, bahwa engkau mengenal satu-satunya, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Di situ aja udah jelas. Yesus itu diutus oleh siapa? Oleh Allah. Kenapa jadi Yesus itu adalah Allah? Kenapa Yesus itu adalah menjadi satu dengan Allah? Kan nggak mungkin. Yang namanya itu udah dua pribadi, Allah yang mengutus Yesus. Gitu kan. Jadi orang Kristen itu sebenarnya kalau mau berpikir harusnya tuh tahu gitu. Banyak ayat-ayat dari Bible mereka sendiri itu tuh ya, banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu diutus, Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan, bukan Allah, gitu. Yesus itu hanya nabi, sama seperti Nabi Muhammad, gitu. Dan Nabi Muhammad juga udah ada disebutkan juga sebenarnya. Dari Biblos itu sendiri juga ada ayat-ayatnya dalam bahasa Ibrani aslinya tuh ada Nabi Muhammad, sudah dituliskan, sudah dinubuatkan akan adanya Nabi terakhir. Cuman mereka itu tidak mau berpikir gitu, hanya mengikuti dogma-dogma dari ajaran-ajaran gereja yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu kan, Yesus itu ya Tuhan ya Allah. Nah itu kesalahan mereka di situ. Jadi terlalu percaya dengan dogma-dogma, bukan menyelidiki sendiri kitab suci. Mereka harus selidiki sendiri. Kalau saya jadi mereka, saya misalkan ada yang mau mengajak saya tukar pendapat gitu ya, bukan berdebat lah, tukar pendapat mengenai hal ini. Kalau saya penasaran, selidiki sendiri, kalau perlu dalam bahasa Ibrani-nya cari sendiri. Benar nggak itu Nabi Muhammad ada di kitab Ibrani? Benar nggak bahwa Islam itu memang agama yang dari zaman dahulu kala, dari Nabi Adam itu memang hanya ada satu agama? Selidiki sendiri, pelajari dari bahasa Ibrani, kalau perlu belajar bahasa Ibrani gitu loh. Penasaran kalau saya orangnya. Dan saya udah merasa yakin sekarang, karena memang Islam itu memang agama dari zaman dari Nabi Adam itu cuma satu agama gitu loh. Tidak ada agama lain, yang bikin banyak itu hanya pekerjaan dari setan, itu pekerjaan iblis buat menyesatkan manusia. Diciptakanlah agama-agama supaya manusia itu bingung, ini mana nih agama yang benar. Gitu, untuk mengalihkan dari menyembah kepada Allah yang benar gitu loh. Wow, luar biasa nih Bu Mbak Siti ya pernyataannya. Nah demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan secara lengkap ya bagaimana pengakuan dari mu'alafah kita, yaitu Siti Farida Mutmainah ya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikannya menjadi suatu inspirasi bagi yang lainnya, untuk Siti-Siti yang lainnya ya, yang belum mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Dan tentunya juga kita mendoakan supaya beliau tetap menjaga keimanannya dan istiqamah di dalam menjalankan ajaran Islam yang baik. Nah juga kita doakan supaya channel beliau bisa berkembang ya, untuk ikut menyuarakan kebenaran Islam, menyampaikan syiar Islam guna membentengi umat dari upaya pemurtatan ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi membuat kita umat muslim akan semakin menambah keimanan kita serta ketakwaan kita terhadap Allah SWT ya. Dan bagi kaum saudara-saudara Kristen, supaya ini menjadi bahan renungan untuk berpikir ulang mengenai Tuhan yang sesungguhnya yang patut disembah ya. Nah demikianlah saudaraku semuanya, akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya, kebenaran hakiki hanyalah milik Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.